Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita, nikmat kehidupan, kesehatan, kesempatan, terutama nikmat iman dan Islam, hidayah dan taufik. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad bin Abdullah, keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman. Bersama hadis-hadis Rasulullah SAW, kita masih melanjutkan pembahasan hadis arba'in. Walaupun judulnya hadis arba'in, tapi hadisnya sampai 50 hadis yang ditambah oleh Ibnu Rajab. Kita akan bahas hadis yang ke-47. Kalau kita beri judul, yaitu apa? Judulnya tidak mengkonsumsi makanan minuman yang halal berlebihan. Tidak berlebihan dalam makan dan minum. Kita bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Miqdad bin Ma'din Yaqriba qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma mala adamiyun wi'aan syarran min batni bihasa bibni adam akalatun yukimna sulbahu fa in kana la mahala fa sulusuhu li ta'amihi wa sulusuhu li sarabihi wa sulusun linafasihi. Rawahul Imam Ahmad wa Tirmizi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa qala Tirmizi hadisun hasan. Dari sahabat Miqdam bin Ma'di Yaqriba radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah manusia memenuhi perutnya yang paling berbahaya, ya, maksudnya tidak ada sesuatu yang paling berbahaya bagi manusia kecuali perutnya selalu penuh. Ya. Cukup bagi manusia beberapa suap makanan, ya, yang mana makanan itu bisa menegakkan tulang punggungnya. Kalau ya memang diperlukan makanan itu, maka cukup sepertiga makanan, sepertiga minuman air, sepertiga untuk udara napas. Hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Imam Tirmizi mengatakan hadis hasan. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dimanapun berada, Rasulullah SAW memberikan petunjuk bagaimana seharusnya kita memakan, meminum, mengkonsumsi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang halal. Bukan enggak boleh, boleh. Tetapi seharusnya gimana? Ini ada unsur kesehatan juga sebetulnya. Kata Rasul, tidaklah sesuatu yang paling berbahaya bagi manusia selain perutnya selalu penuh. Ya. Apa aja dimakan, apa aja diminum. Walaupun halal.
apalagi haram. Walaupun halal, kalau perut itu selalu penuh itu berbahaya. Oleh karenanya kita dianjurkan puasa. Paling tidak setahun kan ada 1 bulan untuk puasa, mengosongkan perut, istirahat. Jangan sampai perut kita bekerja terus, nggak ada waktu istirahatnya. Kemudian ditambah lagi puasa-puasa sunnah, ada puasa Syawal 6 hari, ada puasa Senin Kemis, ada puasa Ayyamul Bid, ada puasa-puasa di hari-hari yang dianjurkan, puasa Arafah, kemudian Asyura dan seterusnya, banyak puasa. Bahkan dianjurkan puasa kalau kita biasa atau sudah terbiasa puasa Nabi Daud, 1 hari puasa, 1 hari tidak puasa. Bahkan kalau kita disiplin puasa Ramadan dengan puasa-puasa sunnah yang dicontohkan oleh Rasul, yang dianjurkan dalam hadis-hadis Rasul, itu sudah melengkapi, ya sama dengan puasa Nabi Daud. Ramadan, Syawal, Senin Kemis, Ayyamul Bid, puasa di hari-hari bulan Zulhijjah, puasa di hari-hari Muharram dan seterusnya. Itu udah banyak banget. Sama dengan kalau kita disiplin, ya, sama dengan puasa puasa Nabi Daud. Nah, ini pentingnya puasa. Agar tidak penuh terus tuh perut. Nah, di antara hasil penelitian medis, ya, kesehatan, ternyata penyakit yang banyak terjadi pada saat ini karena makanan. Apa aja yang dimakan. Bahkan kalau teori-teori sebelumnya, Islam sudah memberikan teori yang luar biasa. Ada nilai ibadah pahala di sisi Allah, ada nilai kesehatan. Kalau keto misalnya atau diet yang lain, itu hanya urusan dunia, tapi urusan akhirat nggak dapat pahala. Kita dapat nilai ibadah, dapat pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, juga ada unsur duniawi, kesehatan. Nah, yang paling banyak masalah dalam kesehatan kita ini masalah makanan. Apa aja kita makan. Bahkan kecenderungan kita saat ini pola makan nggak tertib lagi. Sepanjang waktu makan terus. Berbeda dengan binatang. Kalau binatang kalau waktu udah kenyang berhenti, ya nggak makan lagi. Dan yang dimakan oleh binatang ya makanan yang itu aja, ya memang ya nggak semuanya dimakan. Kalau kita kan apa yang dimakan, ini yang berbahaya. Coba dah, daging misalnya, udah dagingnya, kemudian jeroannya, sampai tulangnya pun dimakan. Bahkan kulitnya pun dimakan kan. Tulang dimakan kan, ada presto. Presto apa? Ikan, ayam, nggak tahu ada presto kambing itu, kerbau atau sapi. Akhirnya semuanya dimakan. Kulit dimakan. Jatah makhluk lain, jin, makanannya tulang, jadi dimakan manusia aja pada ngamuk, jin. Jatah binatang dimakan juga oleh manusia. Binatang pada nggak suka dengan manusia, semuanya habis dimakan. Bahkan kecenderungan kita coba sekarang, pola hidup kita di malam hari, orang jualan tukang nasi macam-macam, kafe itu penuh di malam hari. Waktunya tidur
Istirahat, makan, minum, bergadang. Rusak kehidupan kita. Ya. Bergadang apa? Untuk urusan dunia, makan minum dan seterusnya, bukan untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah SAW, tidaklah ada sesuatu yang paling berbahaya bagi manusia selain perutnya selalu penuh. Nah, pesan Rasul gimana? Makan boleh, emang kebutuhan hidup selama halal. Kata Rasulullah SAW, cukup bagi kita ini manusia beberapa suap makanan, nggak terlalu banyak gitu. Ya. Yang apa? Yukimna sulbahu. Bisa menegakkan tulang punggung. Maksudnya makan, ketika makan itu bisa melakukan tugas-tugas pekerjaan. Ya. Di sini juga ya ada pesan dalam hadis ini, kalau kita makan yang ada proteinnya, ada gizinya dan seterusnya, jangan asal sekedar makan. Kalau kita kan masalah kita sekarang banyak karbo, akhirnya apa? Berat badan naik gitu. Kemudian banyak mengakibatkan penyakit gula gitu kan. Dan seterusnya. Karena banyaknya makanan itu tidak diukur dengan kualitasnya. Ini ada unsur kualitasnya, akalat, makanan-makanan yang bisa menjadikan tubuh kita sehat dan kuat dalam melaksanakan tugas. Bahasa hadisnya yukim nasul bahu, makanan yang bisa menjadikan tulang punggung itu tegak, bisa bekerja dengan sempurna. Kalaupun kita perlu makanan, ya jangan dipenuhi perut, harus diatur, ada jatahnya. Kalau memang diperlukan, ya perlu kita makan minum. Bagaimana caranya? Makan sehat. Sepertiga perut kita isinya makanan. Sepertiga, kita takar nggak tuh? Sepertiga isi perut kita adalah air, karena kebutuhan air. Sepertiga lagi untuk bernapas, jangan sampai penuh semua. Makanan, minum, air sampai tenggorokan, nggak ada napas kita. Harus ada ruang untuk bernapas. Itu makan sehat, makan yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Petunjuk Rasul luar biasa dalam kehidupan ini. Nah, permasalahan kita, problem kita banyak penyakit. Sehingga ketika banyak penyakit, ya ibadah tidak optimal. Tugas-tugas ya sebagai masyarakat ya di berbagai sektor kehidupan tidak bisa dikerjakan dengan baik. Ya. Akhirnya apa? Kita lebih banyak menderitanya. Coba kalau kita sehat, pola makan sehat seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, itu kita bisa ibadah dengan baik, ya mulai seger gitu makan, nggak ngantuk, nggak berat, melakukan aktivitas, tugas-tugas keseharian kita bisa kita lakukan dengan baik. Kenapa? Karena sehat. Ini problem kita saat ini, tanpa kecuali termasuk para yang mengaku mengklaim dirinya sebagai dai, aktivis dakwah ya. Sudah banyak sekali ya peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita terkait dengan kesehatan kita ini. Usia masih muda tapi banyak penyakit komplikasi gitu. Ada gagal jantung, gagal ginjal, ada stroke. Kenapa? Ini pola makan. Rasul sangat memperhatikan hal ini agar tugas-tugas misi risalah kita di bumi ini menjadi khalifah, mengelola alam semesta ini sebaik-baiknya secara optimal, di antaranya kesehatan dan kekuatan. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minit thayyib. Seorang mukmin yang kuat, sehat, kuat, segar, bugar itu ya lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari mukmin yang lemah,
Mukmin lemah, nggak bisa berbuat apapun. Mana mungkin bisa melakukan aktivitas dakwah kalau sakit-sakitan. Mana mungkin bisa berjuang melawan musuh di medan perang, angkat senjata, orang sakit. Kenapa? Sebabnya apa? Pola makan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ini peringatan buat kita semua. Kalau kita kembali disiplin dengan ajaran Rasul, semuanya bagus. Termasuk urusan-urusan fisik kita, kesehatan kita. Luar biasa. Harus menjadi bahan introspeksi kita, bahan evaluasi kita, bagaimana kita menjalankan kehidupan ini di antara pola makan dan minum dan seterusnya. Jangan sampai perut ini lebih banyak penuhnya daripada kosongnya. Tidak ada bahaya yang paling besar, paling berbahaya yang akan menimpa manusia selain perutnya selalu penuh. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.